Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama saya Amelia Safitri, mahasiswa aktif semester 3 UIN Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Hari ini kita akan belajar tentang hipotesis. Untuk kawan-kawan mahasiswa, otomatis akan melakukan kegiatan penelitian, terutama di skripsi. Bukan hanya di skripsi, tapi juga tugas penelitian kuantitatif lainnya. Nah, ketika kita akan melakukan kegiatan penelitian, biasanya kita akan berhubungan dengan hipotesis. Pasti nggak lepas dari hipotesis. Apalagi penelitiannya tentang kuantitatif, pasti dan harus mengerti hipotesis. Nah, sebenarnya apa sih hipotesis? Hipotesis adalah sudut pandang atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis. Atau gampangannya, hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian, hipotesis biasanya disusun setelah peneliti mengkaji beberapa teori terkait variabel-variabel yang akan dikaji. Nah, jadi hipotesis ini dalam penelitian kuantitatif yang akan diuji kebenarannya. Oke teman-teman, sebelum menyusun hipotesis ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hipotesis disusun dengan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang menyatakan sebuah pernyataan atau kalimat pernyataan. Istilah seperti seharusnya atau sebaliknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Seperti contoh, murid-murid harus patuh kepada guru. Kalimat ini bukan termasuk hipotesis. Kalimat tersebut dapat diganti, kepatuhan murid-murid kepada guru mereka semakin menurun. Nah, kembali lagi ditekankan bahwa hipotesis harus berupa kalimat deklaratif. Nah, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional. Oke, selanjutnya adalah hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H0 dan HA. H0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Berbeda dengan hipotesis alternatif atau HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Gampangnya H0 ini ditandai dengan kata tidak adanya hubungan. Kalau hipotesis alternatif berarti menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Oke, ciri-ciri hipotesis yang harus diperhatikan adalah yang pertama, hipotesis harus sesuai fakta. Berarti hipotesis yang kita nyatakan harus sesuai dengan penelitian kita. Hipotesis harus terang, kandungannya, konsep, dan variabelnya juga harus jelas. Tidak boleh samar atau tidak boleh ambigu ya teman-teman. Yang kedua, hipotesis harus dapat diuji baik menggunakan nalar ataupun menggunakan alat bantu statistika. Baik itu menggunakan software, alat bantu software untuk kayak SPSS itu juga boleh teman-teman. Karena pada dasarnya hipotesis yang kita temukan atau jawaban sementara dari penelitian kita tujuannya adalah untuk diuji kebenarannya menggunakan alat bantu atau perangkat-perangkat lain dari statistika. Yang terakhir, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana atau tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini penting banget teman-teman. Kadang kita membuat hipotesis terlalu rumit. Padahal membuat hipotesis harus sedikit tapi menyangkup semuanya. Tidak usah bertele-tele tetapi menyangkup semuanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis dikelompokkan menjadi 3 jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif, dan yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Saya mengutip dari Hanif dan Himawanto tahun 2017. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Kata kunci dari hipotesis deskriptif adalah satu sampel. Sebagai contoh, penelitian ini meneliti tentang apakah mahasiswa UINSA menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus. Rumusan masalahnya, apakah mahasiswa UINSA suka menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus? H0-nya, mahasiswa UINSA tidak suka menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus. HA-nya, mahasiswa UINSA suka menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus. Selanjutnya ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Jadi kata kunci pada hipotesis komparatif adalah dua sampel atau lebih.
Sebagai contoh, penelitian ini meneliti perbedaan produktivitas pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas dan yang tidak mendapatkan kendaraan dinas. Peneliti ini ingin meneliti apakah ada perbedaan produktivitas pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas dan yang tidak mendapatkan kendaraan dinas. Hipotesisnya, H0-nya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas dan yang tidak mendapatkan kendaraan dinas. HA-nya terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dan yang tidak mendapat kendaraan dinas. Yang terakhir ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Kata kunci pada hipotesis asosiatif adalah hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika tadi di hipotesis komparatif membandingkan, maka asosiatif hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, penelitian ini ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan IPK mahasiswa Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya. Peneliti ini ingin mengetahui apakah ada hubungan jika motivasi belajarnya tinggi, maka IPK juga tinggi, atau tidak ada. Hipotesisnya H0-nya, tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa UINSA. HA-nya, terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa UINSA. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai hipotesis. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.